Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea dengan NIM 151422170. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya dalam membuat video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rustam Intisari, MPD. Pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui audio berupa lambang auditif baik verbal maupun non-verbal. Menurut Kustiono, media pembelajaran audio merupakan bentukan media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya, pesan-pesan yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indera pendengaran. Sedangkan menurut Kerlech dan Ellie, dalam media audio termasuk jenis media rekaman atau suara, audio recorder dengan menggunakan bahan verbal atau sound effect dan musik. Rekaman suara dapat dipakai sebagai media pembelajaran secara klasikal, kelompok ataupun individual. Yang termasuk dalam media audio diantaranya rekaman suara guru, radio, rekaman piringan hitam, tape recorder, dan sebagainya. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan, dan mudah disiapkan dan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pelajaran dapat diurutkan penyajiannya, serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk menjadi instruksional belajar secara mandiri. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung, yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik sebagai peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Menurut Arif S. Sadiman, media audio adalah media untuk menyampaikan pesan, yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif baik verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dengan cara dimainkan atau diperdengarkan secara langsung sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama, analog. Radio. Radio merupakan media audio yang menyampaikan pesan dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesan radio. Alat perekam pita magnetik atau kaset tape recorder. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape recorder merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Piringan hitam dan gramofon. Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki penayang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disc. Ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887, namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerald jadi menemukan fonograf atau pemutar piringan hitam yang berfungsi untuk
yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Audio card, kartu audio kira-kira seukuran amplop bisnis. Ini berisi strip, pita rekaman magnetik di ujung kartu. Kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu dimasukkan ke dalam slot pada mesin, seperti Audiotronic, dan mekanisme pengangkutan memindahkan kartu melalui slot. Suara dapat diputar melalui speaker atau headset untuk penggunaan individu hingga 15 detik. Kartu suara digunakan dalam sistem dua track yang memungkinkan siswa untuk mencatat responsnya sendiri pada kartu dan kemudian memainkan kembali untuk dibandingkan dengan respons yang direkam sebelumnya. Jika respons siswa salah, dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin lagi sambil menekan tuas rekaman. Respons siswa dan yang direkam sebelumnya dapat dimainkan sesering yang diinginkan hanya dengan menimbalik tuas. Yang kedua, media audio digital. Berbeda dengan media audio analog, media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda. Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan akses yang lebih canggih. Yang pertama, menyimpan audio digital. Berkas-berkas audio digital dapat disimpan dalam berbagai teknologi digital diantaranya 1. Cakram padat atau compact disc atau CD. Compact disc merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit informasi digital. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player. Kelebihan media ini yaitu tahan terhadap kerusakan, mudah biasa dibersihkan dan goresan yang biasa tidak akan mempengaruhi pemutaran ulang. Selain itu, jika komputer yang dimiliki guru dilengkapi dengan CD drive, maka dapat mempermudah pembuatan rekaman. Yang kedua, MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang ukuran filenya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Yang ketiga, WAV. WAV merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan versi digital dari audio analog yang dibuat dengan menggunakan kartu suara komputer dan piranti lunak untuk mengubah dan menyimpan berkas format digital. Perangkat yang diperlukan untuk memutar WAV salah satunya adalah iPod. Kelebihan dan kelemahan media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu yang pertama, kelebihan. Dapat menggantikan guru dengan lebih baik, misalnya menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, relatif mudah dijangkau. Kelemahan, yang pertama, kecepatan track bermacam-macam yang disajikan rekaman. Yang kedua, memerlukan bantuan dari media visual. Dan yang ketiga, hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Fungsi media pembelajaran audio. Pada awal sejarahnya, media hanyalah sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Seiring dengan berkembangnya teknologi audio pada pertengahan abad ke-20, akhirnya media audio visual, maka fungsi media pun bergeser. Edgar Dale kemudian membuat klasifikasi menurut tingkat kegunaan media dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut dinamakan kerucut pengalaman, yang diambil sebagai alat bantu untuk menentukan media yang sesuai dengan pembelajaran. Sedangkan dilihat dari kerucut pengalaman Edgar Dale, maka fungsi media audio dalam pembelajaran adalah mengatasi keterbatasan pengalaman pendengaran dan menyimak yang dimiliki siswa, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya.
Media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan tantangan siswa untuk belajar. Dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif. Itulah materi singkat dari saya tentang bahan pembelajaran audio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.